Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi hari ini kita akan meneruskan dari materi sebelumnya. Kemarin di materi sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bioma dan biosfer. Nah, kali ini kita akan melanjutkan mengenai tentang interaksi antara komponen suatu ekosistem. Interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem bisa kita artikan bahwa kita akan mempelajari tentang hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Yang mana di dalam sebuah ekosistem atau lingkungan itu bisa saja adanya saling menguntungkan, ada yang salah satu dirugikan, ataupun interaksinya antara satu sama lain bisa tidak untung, bisa tidak rugi. Nah, di sini ada beberapa gambaran tentang interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Contohnya ada tumbuhan dan hewan, di mana di sini ada abiotiknya berupa tanah, ada matahari, kemudian ada cuaca atau iklim, dan lain sebagainya. Kalau di sini itu lingkungannya berupa perairan, di mana biotiknya itu terdapat ikan, ada buaya, kemudian ada capung, sedangkan abiotiknya berupa air, berupa matahari. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang interaksi antara komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik bisa kalian baca pengertiannya di sebelah kiri. Itu adanya aliran energi yang diperoleh dari rantai makanan. Nah, aliran energi itu diperoleh supaya makhluk hidup itu tetap bisa tumbuh, berkembang, maupun dapat berkembang biak. Nah, biasanya interaksi antara komponen biotik di sini dia itu energinya diperoleh dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah. Nah, di sini bisa kalian lihat rantai makanannya berupa adanya sebuah produsen, berupa tumbuhan. Kemudian di sini ada konsumen pertama, di mana ada sapi atau kerbau, dia itu hewan herbivora. Kemudian konsumen yang kedua itu bisa manusia, karena manusia itu bisa makan berupa perdagingan. Kemudian dilanjutkan adanya dekomposer. Dekomposer itu berupa pengurai, bisa bakteri ataupun jamur, dan dia nanti akan menguap berupa menggunakan bahan anorganik berupa karbon dioksida. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan membahas tentang rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Nah, rangkaian makanan ini biasanya urutannya berupa adanya produsen, kemudian ke konsumen, kemudian adanya dekomposer atau pengurai. Nah, produsen dan konsumen ini, kalau produsen jelas di sini produsennya berupa ada ilalang atau ada rumput-rumputan. Konsumen nanti akan terbagi menjadi 3. Ada konsumen pertama, konsumen yang kedua, konsumen yang ketiga, ataupun yang puncak. Sedangkan dekomposer itu adalah zat pengurai. Di sini konsumen tingkat pertama itu adanya belalang. Konsumen tingkat kedua itu adanya burung. Konsumen tingkat 3 itu berupa ular. Nah, di sini ular dimakan oleh adanya burung elang ataupun predator. Nah, di sini ada burung, bedanya apa? Burung biasanya kalau yang di sini tuh burungnya biasa memakan belalang yang berada di sekitar persawahan. Dan yang terakhir dia itu ada dekomposer pengurai, di sini berupa jamur. Sehingga rantai makanan pada gambar di sini itu yang pertama produsennya ilalang, konsumennya terdapat 4, ada konsumen 1, konsumen 2 berupa burung pipit, kemudian ada konsumen 3 berupa ular, dan predatornya berupa burung elar. Dan yang terakhir dia adalah dekomposer. Dekomposer nanti fungsinya sebagai bahan penyubur tumbuhan, atau biasanya dia itu cenderungnya sebagai faktor penyubur tanah untuk tumbuh kembang sebuah tanaman. Kemudian kita lanjutkan ada namanya jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini lebih kompleks daripada rantai makanan, di mana nanti ada beberapa kumpulan rantai makanan yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya di dalam satu ekosistem.
Nah, di sini bisa kalian amati bahwa tanamannya ini berupa ada sebuah buah-buahan. Nah, di tanaman buah ini dia itu bisa dimakan oleh ular ataupun tupai ataupun burung. Jadi ular, burung, dan tupai ini bisa kita sebut sebagai konsumen tingkat pertama. Sedangkan katak, kemudian serigala, kemudian ular itu bisa kita sebut sebagai konsumen tingkat yang ketiga. Bukan konsumen tingkat ketiga, tapi konsumen tingkat kedua. Nah, mereka bertiga ini berakhir sebagai atau dimakan oleh burung elang. Ada juga yang berakhirnya dimakan oleh ular. Sehingga di sini konsumen yang ketiga atau konsumen puncaknya itu berupa burung elang dan ular. Nah, itu adalah jaring-jaring makanan. Nah, ketiganya itu nanti antara elang dengan elang dengan ular, nanti dia akan kita lanjutkan ke dekomposer atau adanya zat pengurai. Nah, kita lanjutkan lagi, ada piramida ekologi. Piramida ekologi itu merupakan gambaran perbandingan antara tingkat trofik yang pertama sampai tingkat trofik yang terakhir pada suatu ekosistem. Nah, piramida yang pertama adalah piramida jumlah. Bisa kalian lihat di sini, ada produsen yang banyak jumlahnya, ada konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, dan konsumen tingkat ketiga. Nah, trofik itu kita mulai pada tingkat produsen, sehingga trofik pertama itu dia sebagai produsen, trofik kedua dia itu sebagai konsumen tingkat pertama, trofik ketiga itu konsumen tingkat kedua, dan trofik keempat ada pada konsumen pada tingkat ketiga. Piramida jumlah pengertiannya bisa kalian lihat pada slide tersebut. Yang selanjutnya adalah piramida ekologi. Piramida ekologi yang kedua adalah piramida biomasa. Piramida biomasa dia itu menunjukkan adanya massa, berarti massa itu hubungannya dengan berat organisme hidup pada tingkatan tropik. Di sini ada yang produsennya jumlahnya lebih berat, ada pula produsennya yang lebih ringan. Kemudian piramida ekologi yang terakhir yaitu piramida energi, di mana piramida energi itu dia itu menunjukkan energi pada tingkat tropiknya, sehingga di sini bisa kalian lihat pada produsen energinya lebih besar berupa 10.000 kJ, pada konsumen pertama dia itu 1.000 kJ, pada konsumen kedua itu 100 kJ, dan pada konsumen yang ketiga itu adalah 10 kJ. Nah, untuk pembagian trofiknya masih sama seperti pada bagian yang pertama pada piramida jumlah, di mana pada piramida jumlah produsennya tadi adalah tropik pertama, konsumennya tropik kedua, konsumen kedua itu tropik ketiga, dan pada konsumen ketiga itu adalah tropik keempat. Masih sama seperti piramida jumlah. Nah, kita lanjutkan ke bab selanjutnya atau ke subbab selanjutnya berupa interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Yang pertama adalah daur karbon. Bisa kalian amati diagram yang tertera pada gambar, di mana karbon itu diperoleh karena adanya pembakaran asap pada sebuah pabrik. Nah, di sini dia menghasilkan namanya karbon dioksida atau CO2, sehingga CO2 ada di udara, yang mana CO2 di udara itu akan diserap oleh tumbuhan, yang mana tumbuhan nanti akan melakukan proses fotosintesis, yang mana akan merubah CO2 di udara menjadi O2 yang akan diserap atau akan digunakan untuk proses respirasi atau proses pernafasan pada makhluk hidup. Nah, di sini setelah menghasilkan O2 itu bisa
selain digunakan sebagai proses respirasi, bisa juga di sini tumbuhan yang dihasilkan itu akan dimakan oleh namanya konsumen primer atau konsumen pada tingkat pertama. Setelah itu, konsumen tingkat pertama akan dimakan oleh konsumen tingkat kedua. Selanjutnya, konsumen tingkat pertama, tingkat kedua itu akan mati, di mana mati atau membusuk itu dibantu oleh bakteri Detritus, itu akan dilakukan namanya dekomposer atau zat pengurai, di mana zat pengurai itu akan bermanfaat bagi tanah untuk menyuburkan sebuah tanaman atau tumbuhan. Sehingga pada proses dekomposer yang terakhir atau proses respirasinya, CO2 yang dihasilkan dari makhluk hidup berupa hewan maupun tumbuhan itu akan diserap ataupun terjadi proses respirasi atau terjadinya proses penyerapan karbon dioksida dan oksigen, di mana dia akan kembali ke udara, sehingga itu adalah proses daur karbon. Kemudian selanjutnya adalah siklus daur air, di mana siklus daur air itu nanti yang pertama adalah proses evaporasi. Proses evaporasi adalah proses penguapan air laut itu akan menguap, di mana dia nanti menguapnya itu akan berkumpul pada awan atau disebut sebagai proses kondensasi. Dilanjutkan proses kondensasi. Proses kondensasi adalah proses pengembunan atau proses pendinginan air yang sudah terjadi di evaporasi akan terkumpul di dalam awan, membentuk awan-awan, di mana dia akan suhunya akan turun menjadi dingin, yang mana ketika dingin nanti bisa jadi dia akan mengeluarkan air atau namanya adalah proses presipitasi, yaitu proses pengeluaran zat cair dari awan atau dari benda yang lebih padat. Terjadinya hujan namanya presipitasi. Proses presipitasi di mana air yang sudah air hujan turun, dia itu akan diserap oleh tanah kembali, yang mana tanah nanti dia itu akan airnya bisa saja mengalir, terjadi proses evaporasi. Jadi hampir sama ya prosesnya. Kemudian proses transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Kalau evaporasi oleh air laut, kalau transpirasi itu oleh tumbuhan. Hampir sama nanti prosesnya, dari transpirasi ke kondensasi, dari kondensasi ke presipitasi. Nah, dia itu nanti akan terus berputar. Kemudian yang selanjutnya adalah daur nitrogen. Daur nitrogen bisa kalian lihat pada slide, di mana nitrogen di udara itu nanti dia akan diserap oleh namanya bakteri nitrifikasi atau bakteri yang berada di tanah, bakteri fiksasi nitrogen, di mana nanti bakteri fiksasi nitrogen itu dapat membantu proses dekomposer pada sebuah makhluk hidup. Kemudian selain ada bakteri fiksasi, ada juga bakteri fiksasi nanti dia akan diserap oleh amonium yang berada di dalam tanah. Nah, proses penyerapan bakteri fiksasi nitrogen menjadi amonium itu dinamakan dengan proses amonifikasi, di mana setelah menjadi amonium dia nanti diserap lagi oleh bakteri nitrifikasi. Kemudian dari bakteri dibantunya oleh bakteri nitrifikasi, dia itu dirubah menjadi nitrit. Nitrit akan dibantu lagi oleh bakteri nitrifikasi, dirubah menjadi nitrat. Nitrat yang sudah terbentuk dapat diserap oleh tumbuhan berupa pupuk. Pupuk tumbuhan itu berarti fungsinya untuk penyuburan tanaman atau tumbuhan supaya dia dapat tumbuh dan berkembang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berlangsungnya kehidupan makhluk hidup yang ada atau proses berlangsungnya ekosistem. Di sini tumbuhan itu dimakan oleh hewan dan hewan akan meninggal atau mati, di mana dia nanti akan menjalani proses dekomposer. Nah, selain dia diserap oleh tumbuhan sebagai pupuk, dia juga diserap oleh bakteri denitrifikasi, di mana bakteri denitrifikasi nanti dia akan menghasilkan nitrogen di udara.
Kemudian yang selanjutnya adalah siklus fosfor. Siklus fosfor pada suatu ekosistem, di mana yang pertama ada sebuah tumbuhan. Tumbuhan subur itu bisa diperoleh dari air hujan, di mana nanti tumbuhan dimakan oleh hewan. Hewan akan mati dan diuraikan oleh zat dekomposer. Kemudian tumbuhan bisa mati, dia nanti akan diserap oleh dekomposer juga. Kemudian dekomposer di dalam tanah, dia nanti akan menghasilkan fosfat. Fosfat di dalam tanah, dia nanti akan dilakukan pencucian. Pencuciannya lewat apa? Pencuciannya lewat air hujan. Air hujan nanti fosfat dicuci oleh air hujan, yang mana fosfat dalam larutan presifikasi kimia dia akan mengendap pada bagian dasar atau sedimentasi menjadi batuan baru. Nah, batuan baru ini nanti akan diangkat pengangkatan geologis, batu-batunya diangkat, nanti dia akan membentuk sebuah gunung ataupun sebuah pegunungan. Nah, selain itu, ketika dia pengangkatan geologis dia mengalami pelapukan karena dia batu itu bisa lapuk. Pelapukan fosfat dia nanti bisa di dalam air sungai atau aliran air sungai, di mana aliran air sungai biasanya terdapat beberapa batu, di mana ketika batu-batu sudah lapuk maka dia akan membentuk fosfat kembali. Di situ adalah siklus fosfor. Kemudian siklus sulfur. Siklus sulfur itu disebabkan biasanya karena adanya hujan asam. Nah, di sini dia itu karena ada sebuah industri yang menghasilkan karbon dioksida atau asap. Asap yang dihasilkan industri itu bisa berupa sulfur. Kemudian erupsi pada gunung berapi bisa juga dia menghasilkan sulfur. Kemudian ketika di awan itu banyak terbentuknya sulfur di udara atau di awan-awan yang berkumpul, maka dia cenderung akan menghasilkan air hujan. Air hujannya itu dinamakan dengan hujan asam. Kenapa kok hujan asam? Karena sulfur itu bersifat asam. Ketika terjadi hujan asam, maka tumbuhan, hewan atau makhluk hidup, daun-daun rumput akan dimakan hewan, sehingga ketika dia meninggal atau dibantu oleh bakteri dekomposisi, dia nanti akan menghasilkan sulfur di dalam tanah serta akan menghasilkan bahan bakar fosil berupa sulfur, di mana bahan bakar fosil di dalam bahan bakar fosil yang diperoleh dari proses dekomposisi akan dimanfaatkan untuk proses pembakaran pada proses industri, sedangkan sulfur lain yang diperoleh dari hasil dekomposisi itu akan dimanfaatkan oleh gunung berapi atau pegunungan, di mana dia itu untuk namanya anaerob atau asam sulfur digunakan untuk menyimpan magma ataupun zat asam yang berada di kandungan kawah. Nah, dari proses daur ulang sampai sini saja penjelasan kali ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pelestarian in situ. Nah, silakan kalian mencatat bagian yang terpenting, bagian yang sekiranya memang harus dicatat, silakan dicatat. Di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu langsung dengan berupa latihan soal. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.